Masa kedaluarsa yang tercantum dalam vaksin Sinovac bikin publik kaget dan was-was alias khawatir. Pasalnya, di situ tertulis kedaluarsanya hingga 25 Maret 2021. Untuk urusan sepenting vaksin, unsur transparansi dan kejelasan informasi wajib dijalankan pihak terkait. Baik itu Sinovac Biotech selaku produsen, BPOM yang memberi izin penggunaan darurat, Bio Farma yang bertugas mengemas dan mendistribusikan, hingga Kementerian Kesehatan. Menurut Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, pengertian kedaluarsa itu tidak seperti pada umumnya, tapi hanya merupakan batas simpan vaksin COVID-19. Satu lagi, menurut sang jubir, stok vaksin tahap 1 telah habis digunakan setelah vaksinasi digencarkan di akhir Februari lalu. Sementara 1,8 juta vaksin lainnya punya masa simpan hingga Mei 2021. Jadi relatif aman. Tapi urusan belum kelar karena vaksin AstraZeneca juga punya masalah yang sama, berkejaran dengan waktu karena kedaluarsanya berakhir Mei mendatang. Artinya 2 bulanan dari sekarang. Sudah begitu, ada belasan negara yang sebelumnya menunda vaksinasi dengan vaksin produksi perusahaan Inggris itu karena ada kasus penggumpalan darah. Karena memang betul yang AstraZeneca ini ada expiry periodnya di akhir Mei. Masa kadaluarsanya ini akan sampai dengan bulan Mei, jadi memang kita harus membuat strategi ya untuk bagaimana vaksin ini bisa segera kita gunakan karena tidak mungkin dan sangat sayang sekali ya. Menurut jubir COVID-19 Kementerian Kesehatan, kasus penggumpalan darah yang membuat vaksin AstraZeneca menjadi sorotan hanya ditemukan pada 40 kasus, terbilang kecil jika dibandingkan 17 juta orang yang telah divaksinasi dengan vaksin AstraZeneca. Tanggal 11 kemarin sudah ada klarifikasi dari EMA Europe Medicine Association dan Badan POM Inggris yang juga sudah menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara terjadinya penggumpalan darah dengan penyuntikan vaksin AstraZeneca. Jadi kalau kita melihat dari data yang ada, saat ini sudah 17 juta orang mendapatkan vaksin AstraZeneca ini, di mana kasus penggumpalan darah itu dilaporkan sebanyak 40 kasus. Saat ini angka kejadian COVID-19 global termasuk di Indonesia masih tinggi sehingga walaupun pemberian vaksin dimungkinkan adanya menimbulkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, namun risiko kematian akibat COVID-19 jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, masyarakat tetap harus mendapatkan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Manfaat pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan, sehingga vaksin COVID-19 AstraZeneca dapat mulai digunakan. Hati-hati perlu, tapi komunikasi yang efektif disertai transparansi tidak kalah pentingnya. Sebab vaksinasi masih panjang dan jumlah penduduk yang telah divaksin hingga 14 Maret baru sekitar 5,48 juta orang. Itu baru secuil dari target 181,5 juta orang yang harus divaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok sebagai upaya mengendalikan pandemi.